S-400 adalah satu-satunya sistem di dunia yang dapat menembak jatuh rudal hipersonik dan jelajah. Barat telah mencoba menciptakan teknologi serupa selama bertahun-tahun. Gagasan memasok Ukraina dengan sistem pertahanan udara S-400 dari Turki telah menjadi agenda berita dalam beberapa minggu terakhir. AS dan sekutu NATO-nya menekan Ankara untuk menyerahkan sistem canggihnya, dibeli dari Rusia, ke Kiev sehingga mereka dapat menutup langit terhadap serangan rudal dan pesawat Rusia terhadap sasaran militer. Terlepas dari tekanan politik, Turki telah berulang kali menolak untuk menyerahkan sistem ke Ukraina dan memasuki konfrontasi langsung de facto dengan Rusia. Tetapi apa yang istimewa dari S-400, dan mengapa negara-negara Barat bersikeras untuk memasok kompleks ini daripada Patriot Amerika Part 3? Apa itu S-400 dan apa bedanya dengan kompetitor? Sejak diperkenalkan pada 2007, sistem pertahanan udara S-400 Triumph, atau NATO menyebutnya Growler, telah menjadi kelas berat dunia pertahanan udara. Versi ekspor mesin mendeteksi semua target udara di sekitarnya pada jarak hingga 400 km dan menembak jatuh mereka pada jarak 200 km. Ini menyerang baik rudal jelajah terbang rendah yang mengelilingi lanskap dalam perjalanan mereka ke target, dan pesawat tempur generasi kelima yang sangat bermanuver sistem akan melihat semuanya, menangkap, dan menembak jatuh pada jarak yang aman dari dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dalam satu divisi S-400 ada 8 peluncur dengan muatan amunisi 16 rudal untuk setiap kendaraan, 4 di instalasi plus 12 di kendaraan pemuatan. Sederhananya, dalam beberapa salvo, kru pertahanan udara akan dapat menembak jatuh hingga 128 pesawat generasi kelima, jelajah dan rudal hipersonik. Perbedaan utama antara S-400 dan pesaingnya dalam menghadapi American Patriot Part 3 justru pada kemampuannya untuk bekerja pada semua target udara. Amerika, biasa untuk hanya menghancurkan rudal, dan sistem THAAD bekerja di pesawat mereka. Selain itu, dalam hal karakteristik teknis, masing-masing setara dengan sistem pertahanan udara S-300 Rusia generasi sebelumnya. Alexander Kramchihin, petugas kontrol tempur S-300P cadangan dan wakil direktur Institut Politik dan Militer Analisis, kata RT China. Menurutnya, Patriot hanya bekerja pada target pada arah yang telah ditentukan pada sudut 180 derajat. Dan S-400 Rusia, terlihat, 360 derajat. Selain itu, dibutuhkan setengah jam bagi awak sistem Patriot untuk mengerahkan sistem pertahanan rudal mereka di darat. Sederhananya, kali ini cukup untuk menghancurkan semua target dan memenangkan pertempuran. Pada saat yang sama, dibutuhkan kurang dari 5 menit bagi kru S-400 untuk mengerahkan sistem ke posisi tempur di darat. Patriot versi domestik, semua impor sistem pertahanan udara dan rudal ke pasar luar negeri datang dengan karakteristik yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar domestik memiliki jangkauan maksimum 180 km. Ini bahkan lebih kecil dari versi ekspor S-400. Di sini, sekali lagi, kompleks domestik menang, tambah Kramchihin. Mengapa AS ingin mentransfer S-400 ke Ukraina? Selain Rusia, sistem S-400 dalam pelayanan dengan China 4 divisi, Turki 2 divisi, dan India pengiriman baru saja dimulai. Beijing dan New Delhi adalah sekutu Moskow dan tidak akan mentransfer sistem pertahanan udara kami ke Kiev. Ankara, pada gilirannya, adalah sekutu AS di NATO, dan Gedung Putih memiliki tekanannya sendiri dalam masalah ini, kata Wakil Direktur Institut Analisis Politik dan Militer. Menurutnya, secara hipotetis, Amerika Serikat dapat mendorong melalui masalah ini dan mentransfer sistem ini ke Ukraina. Tapi, transfer, dalam tanda kutip. Dan dalam pendapat ini, beberapa ahli setuju sekaligus. Ini adalah kisah standar untuk mendapatkan teknologi musuh selama pertempuran. Amerika Serikat ingin menjadi perantara dalam transfer sistem S-400 ke Ukraina, dan mengizinkan spesialisnya untuk mendokumentasikan fitur teknis sistem selama penggunaan tempurnya, kata Igor Korotchenko, pemimpin redaksi Pertahanan Nasional. Majalah. Moskow dan Washington mengambil langkah serupa satu sama lain selama pertempuran di Afghanistan dan Vietnam. Kini, Amerika memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang senjata terbaru Rusia selama pertempuran di Ukraina. Namun, Korotchenko percaya bahwa Turki tidak akan menyetujui kesepakatan dengan Amerika Serikat karena beberapa alasan.
S-400 adalah tulang punggung pertahanan ruang angkasa militer Ankara, dan kontrol atas wilayah udara di kawasan itu adalah prioritas bagi Presiden Erdogan, tambah analis itu. Selain itu, Ankara adalah salah satu penerima manfaat utama sanksi anti-Rusia. Sekarang turis Rusia akan terbang ke Turki, bukan ke Eropa. Plus, perusahaan Turki sekarang bersiap untuk menempati ceruk yang kosong di retail dan makanan cepat saji. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pertimbangan ekonomi dan politik, Turki tidak akan menyerahkan S-400 kepada Amerika untuk selanjutnya diekspor kembali ke Ukraina, simpul Korotchenko. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami.